Kali ini kita akan membahas salah satu karakter ikonik yang pernah ada di film Kung Fu Panda, yaitu Tai Lung. Sebagai seorang antagonis, saya yakin ia adalah yang paling membekas dan paling diingat jika dibandingkan dengan antagonis lain. Tai Lung adalah karakter yang sangat menarik. Ia mempunyai tujuan yang jelas, kemampuan yang luar biasa, dan ambisi yang membuatnya hancur. Oleh karena itu, kita akan belajar darinya, belajar tentang pentingnya pengendalian diri, pentingnya agar jangan sampai terbawa hanyut oleh nafsu dan keserakahan. Warning, pembahasan ini mengandung spoiler untuk film Kung Fu Panda 1. Tai Lung merupakan karakter antagonis utama dalam film Kung Fu Panda 1. Dia adalah anak angkat dan mantan murid Shifu, serta master yang kuat dari Kung Fu gaya macan tutul. Tai Lung ditemukan oleh Shifu saat bayi, yang ditinggalkan di ambang pintu gerbang istana. Shifu kemudian memutuskan untuk mengadopsi anak itu, dan membesarkan ia layaknya anaknya sendiri. Memberinya nama Tai Lung, yang berarti naga besar, dengan harapan dia akan menjadi Dragon Warrior. Sejak kecil, Tai Lung menampakkan bakat alami dalam seni Kung Fu, mengisyaratkan bahwa ia adalah anak yang istimewa. Dengan cinta dan kesabaran, Shifu melatihnya, meyakini bahwa Tai Lung adalah prajurit naga yang dijanjikan dalam legenda. Seiring berjalannya waktu, setelah menguasai Kung Fu gaya macan tutul dan teknik lanjutan seperti serangan saraf, serta menguasai semua 1000 bulungan Kung Fu, Tai Lung menjadi bangga dan terlalu percaya diri dengan kemampuannya, yang nantinya hal ini akan mengantarkan ia pada jurang kehancuran dan kesengsaraan. Terlepas dari semua pencapaiannya, Tai Lung masih mencari kekuatan gulungan naga dan sangat percaya bahwa ia adalah prajurit naga yang diramalkan. Kebanggaan dan nafsu yang luar biasa akan kekuasaan inilah yang mengingatkan Ogre akan kegelapan di hati Tai Lung. Dia menolak memberikan gelar Dragon Warrior kepada Tai Lung. Hal ini mengejutkan dan mengecewakan baik Shifu maupun Tai Lung. Kemudian Tai Lung meminta dukungan tuan dan sosok ayah, hanya untuk semakin kecewa ketika Shifu tidak melakukan apapun untuk menolak keputusasaan Ogre. Shifu adalah orang yang pertama kali mengenali potensi luar biasa Tai Lung dalam seni bela diri. Pelatihan yang intensif dan disiplin yang diberikan oleh Shifu telah membentuk keterampilan Tai Lung, tetapi ia juga memberinya harapan yang tidak realistis. Shifu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Tai Lung dan berharap dia akan menjadi Dragon Warrior. Namun, ketika Ogre menolak memberikan gelar Dragon Warrior terhadapnya, harapan Tai Lung pun hancur, dan ini menjadi awal ketidakpuasannya. Bayangkan saja, ia yang sejak kecil berlatih Kung Fu, serta dijejali bahwa ia akan menjadi pahlawan, sang Dragon Warrior, dan ketika hal yang ia tuju, satu-satunya hal yang menghubungkan ia dengan sosok guru, sekaligus ayahnya itu tiba-tiba saja diambil darinya. Tentu hal yang wajar bila ia kecewa, marah, atau bahkan depresi. Di sini, kita dapat merasakan kemarahan dan kekecewaannya. Kejadian ini sekaligus memperlihatkan bahwa sebenarnya Tai Lung mencari dan berharap mendapatkan pengakuan dari Shifu. Meskipun Shifu sendiri mengatakan bahwa ia selalu bangga akan Tai Lung, namun hal itu sudah terlambat. Ketidakpuasan terhadap nasibnya inilah yang memicu kemarahan dan rasa tidak adil, yang akhirnya membawanya pada jalur destruktif, yang membuatnya mengamuk di lembah, yang mengakibatkan penahanannya selama 20 tahun. Tai Lung adalah contoh yang menarik dari pola atau perilaku pahlawan jahat. Kepribadiannya yang kuat, ambisius, dan penuh kepercayaan diri memancarkan aura daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Namun, kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa juga menyebabkan dirinya terhanyut dalam keinginan untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar. Ini menggarisbawahi tema umum tentang penggunaan kekuatan yang benar, serta dampak negatif yang dapat dihasilkan ketika keinginan-keinginan pribadi melebihi pengendalian. Motivasi hidup Tai Lung mencerminkan pencarian identitas dan pengakuan yang mendalam. Keinginannya untuk menjadi Dragon Warrior mewakili impian yang didasarkan pada kerja keras dan dedikasi. Namun, sifat-sifat seperti dominasi, ambisi yang berlebihan, dan ketidakpuasan membuatnya menjadi karakter antagonis yang mencolok. Dominasi dan ambisinya yang berlebihan membuatnya terobsesi dengan kekuatan dan pengakuan, sehingga dia rela mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuannya itu.
Dalam perjuangannya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, Tai Lung memilih jalur kekerasan dan kekuatan. Obsesi Tai Lung untuk menjadi Dragon Warrior mencerminkan elemen hedonisme, di mana kepuasan pribadi dan kebahagiaan dirinya sendiri menjadi prioritas utama. Ini menunjukkan bagaimana fokus pada kesenangan pribadi bisa mengaburkan nilai-nilai moral dan mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun ambisi Tai Lung untuk menjadi Dragon Warrior adalah sebuah tujuan yang pada awalnya dapat dianggap baik karena mewakili semangat untuk menguasai seni kungfu. Namun, ketika ambisi ini berubah menjadi obsesi untuk kekuatan dan pengakuan, ia tergelincir ke dalam jalur yang moralnya meragukan. Ini mengingatkan kita akan bahaya yang muncul ketika keinginan pribadi melebihi batas etika. Tai Lung tanpa diragukan lagi adalah karakter yang sangat kuat, dan bila bukan karena takdir atau nasibnya sebagai antagonis, sangat diragukan ia akan dapat dikalahkan. Kita diperlihatkan bagaimana hebat dan berbahayanya dia. Tai Lung dikurung di dalam penjara yang dijaga oleh 1000 prajurit dengan satu pintu masuk dan keluar, serta hanya ada satu tahanan, yaitu dirinya sendiri. Sebenarnya ia tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas sifat yang dimilikinya itu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Tai Lung telah dibebankan ekspektasi atau masa depan oleh Shifu. Sejak kecil, ia sudah diberitahu bahwa ia adalah kesatria yang kelak akan menjadi Dragon Warrior. Ketika Master Shifu menanamkan harapan yang terlalu tinggi pada Tai Lung, tanpa memberikan ajaran bagaimana ia harus bersikap seandainya sesuatu terjadi tidak seperti yang ia inginkan, maka Tai Lung pun menjadi ambisius dan harus mendapatkan apapun yang ia inginkan. Namun, meskipun begitu, kita tidak bisa membenarkan tindakan yang dilakukannya. Ketidakberdayaannya dalam menghadapi penolakan atau respon yang diberikan olehnya adalah apa yang paling penting di sini. Kita tahu bahwa dunia tidak selalu sejalan dengan kehendak atau keinginan kita. Kita tahu itu, tapi Tai Lung tidak. Rencana kita pun tak akan selalu berhasil, dan jalan kita pun pastinya penuh rintangan. Tai Lung yang tidak bisa menghadapi penolakan dan respon yang ia berikan bisa dikatakan memiliki sifat kekanak-kanakan. Karena hanya anak-anak yang menangis dan merengek ketika hal yang diinginkannya tidak diberikan. Hanya anak-anak yang tidak bisa menerima penolakan, dan Tai Lung adalah seseorang yang seperti itu. Hal semacam ini pernah dijelaskan oleh Mark Manson di dalam bukunya Everything is Fuck, di mana ia mengatakan bahwa hanya anak-anak yang tergila-gila akan kenikmatan dan menjauhi rasa sakit, dan ini adalah tanda dari ketidakdewasaan. Alih-alih menerima atau setidaknya mengintrospeksi dan memperbaiki diri, Tai Lung malah marah dan menyebabkan keributan. Alih-alih bertanya mengapa, ia malah melarikan diri dan membuat kekacauan. Dalam hal ini, Tai Lung sudah dibutakan oleh kesombongan. Inilah yang seringkali menghancurkan seseorang, baik itu seorang jenius, seorang tokoh hebat, seperti pahlawan, bahkan Raja Iblis sekalipun. Itu adalah kesombongan dan pujian yang berlebihan, dan Tai Lung sepertinya memiliki kedua hal tersebut. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?